mempersembahkan pujian. Persembahan pujiannya itu karena ada nama Alkitab, maka mereka persembahan pujiannya adalah nama-nama Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, siap ya? Hafalkan nama Alkitab kan? Oke. Hafal ya? Pakai tepuk tangan aja. Matius, Markus, kita mau undang Bapak Pendeta Sitorus untuk memimpin dan menyampaikan sesi kita. Adik-adik, hari ini sesi yang kedua adalah tentang bersaksi. Tadi Bang Polmer sudah sampaikan memuji Tuhan, salah satunya adalah dengan cara bersaksi. Bersaksi berarti berkata. Nanti Bang Polmer kasih bocorannya. Nanti ada praktek bersaksinya. Anak-anak akan diminta bersaksi. Seru ini, seru. Makanya siapkan hati kita untuk mendengarkan. Sebelumnya Bang Polmer minta tugas yang tadi dikumpulkan dulu. Karena kakak-kakak pendampingnya juga saya dikumpulin biar Bang Polmer sama teman-teman yang lain menjadi juri supaya Bang Polmer bisa kasih voucher. Ya. Kita akan dengarkan sesi selanjutnya. Kepada Bapak Pendeta Joni Sitorus kami persilakan ya untuk datang ke depan. Kita akan pujian Tentara Israel berjalan keliling. Tentara Israel berjalan keliling 7 kali. 7 kali atau 7 hari ya? 7 hari apa 7 kali benar? 7 kali atau 7 hari? 7 hari. 7 hari, tapi di hari ke-7 7 kali. Ayo Bang, tau kan lagunya? Ikutin Bang Polmer.
mereka bersorak, kalau orang tengok Jericho. Puji Tuhan, mereka bersorak, kalau orang tengok Jericho. Saya lihat sama-sama, kita mari bersorak. Tujuh kali milik tengok Jericho. Sudah siap pagi-paginya? Anak tulisnya sudah siap? Bukunya juga sudah siap? Kepada Bapak Pendeta Storus kami persilakan. Puji Tuhan. Ini manggilnya abang atau bapak? Bapak, ya. Oke. Saya minta duduknya melingkar dulu, per kelompok. Kalau kakak pendamping dikondisikan duduknya berkelompok melingkar. Melingkar. Lingkarannya kecil nggak apa-apa. Berkelompok melingkar ya Pak? Berkeliling ya. Oke, ini yang satu kelompok pindah ke sini. Biar agak longgar dikit. Pulang ke sana. Ya. Enggak, itu enggak. Lihat omongan ini aja, kasih ini aja. 1, 2, ini berkelompok. Boleh nggak ada jawaban? Ini kesini dikit, yang sama ke sana. Kalau boleh posisinya di posisi duduk di kursi tua. Nah, biar agak ke sana. Kelilingin kalian tuh di kursi tua ini. Nah. Semua berapa tahun? 12 kan? 3. Di sini 6. Ini agak sama dulu. Coba pastikan memang masih bisa melihat kawan dari sana, bisa melihat sana ya. Oke, terus ke sana dulu. Ini kalian agak maju di sini. Ini agak maju dulu. Rapat aja, lingkarannya rapat aja. Lingkarannya jangan lebar. Dengkulnya kena ke kawannya. Dengkulnya kena ke kawannya. Supaya bisa bisik-bisik. Kita berdoa sebentar. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Bapa, dalam sesi yang kedua ini kami mau kembali membicarakan firman Tuhan. Tuhan jamah hati dan pikiran kami, bukakan hati dan pikiran kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Berikan kami pengertian
yang dari surga untuk memahami setiap perkataan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Urapi hamba untuk boleh berbicara dari segala konsep dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, tadi sesi pertama mengenai pujiannya. Apa tadi judulnya? Apa? Aku suka memuji Tuhan seperti Daud. Oke. Sekarang sesi yang kedua judulnya Aku suka bersaksi seperti hamba Naaman. Kita baca firman Tuhan sebentar dalam 2 Raja-Raja pasal yang 5. Kita baca bergantian, satu ayat satu kelompok. Saya baca dulu ayat yang pertama, ayat kedua dibaca kelompok 2. Mana kelompok 2 ini? Kelompok ayat kelompok 1. Oke. Nanti ayat yang kedua dibaca kelompok 1, ayat yang selanjutnya kelompok 2, dan terus sampai kelompok yang ke-12, dan nanti untuk ayat yang ke-14 saya kembali membacanya. Ya. Kita halo, kenapa ngobrol? Dengarin dulu. Ya. Oke. Saya minta suaranya jangan ada kalah dari kelompok lain. Jadi kompak, ya, bacanya kompak, kuat dan jelas. Bisa? Baik, saya mulai baca firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maka kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya disembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengeluarkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengeluarkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan putranya dan
gerak-gerakan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Maka apakah dan tampak Tuhan lebih baik dari segala Tuhan Israel? Bukankah aku dapat mengalir di sana dan menjadi tahir, kemudian berpaling maya dan pergi dengan panas hati? Tetapi pegawai yang datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapa, Zaka dan Nabi itu menjuru perkara yang suka kepadamu, bukankah apa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan. Oke, duduknya sekarang tetap melingkar tapi menghadap ke televisi. Ya, lingkarannya jangan berubah, tapi arah duduknya berubah, semuanya menghadap ke TV. Ya, baik. Tadi kita sudah baca firman Tuhan, baca Alkitab bahwa ada sebuah peristiwa. Naaman, dia seorang panglima perang, gagah perkasa, tinggi, besar, pintar berperang, tapi sayang berpenyakit kusta. Ya. Dan penyakit kusta itu pada zaman dulu adalah penyakit yang memalukan. Karena dulu kalau orang kena penyakit kusta, dia disebut sebagai orang terkutuk. Karena dulu belum ada obat kusta. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang rumah sakit kusta pun sudah ada. Salah satu rumah sakit kusta ada di Tangerang, namanya Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang. Jadi semua orang berpenyakit kusta ada di situ, dikumpulkan untuk dirawat. Sehingga sekarang orang yang sakit kusta tidak lagi dianggap sebagai penyakit yang terkutuk. Nah, tapi kalau dulu orang kalau sudah kena penyakit kusta, dia kalau ketahuan sama orang, dia akan malu. Seperti apapun hebatnya. Sambil kawan-kawan yang di belakang, tolong keep silent. Nah, saudara, anak-anak Tuhan semuanya. Jadi walaupun dia seorang Naaman, seorang pahlawan, dia postur tubuhnya kekar, besar, tapi kalau orang tahu dia kena penyakit kusta, orang akan menjauh dari dia. Akan menjauh dari dia. Sehingga sangat malu kalau orang kena penyakit kusta. Nah, Naaman ternyata entah dari mana, kok tahu-tahu dia kena penyakit kusta. Dia bukan orang Israel, dia orang Aram, tapi dia pernah berperang ke negerinya orang Israel. Dari situ dia mendapat kemenangan, dan dia bawa dari situ orang Israel ke negeri Aram untuk dijadikan menjadi budak, dijadikan menjadi pekerja. Kerja di ladang, di kebun, ngumpulin kayu bakar, kerja membangun rumah, atau juga ada yang kerja di rumah untuk bersih-bersih. Dan satu orang anak kecil, kayaknya sih ini kalau sekarang ini kayaknya dia ya kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP lah. Ya, coba lihat ini. Ini gadis kecil ini, dia dibawa dari Israel waktu Naaman pergi berperang ke Israel. Dia bawa ini gadis kecil.
Dia pikir, biar ada nanti yang bersih-bersih di rumahku, dia bawa ini. Dan kerjanya memang dia membantu istrinya Naaman beres-beres di rumah, bantu masak, ya. Itu lagi bawa apaan tuh? Bawa kain. Oh, dia mau nyuci. Dan rupanya dia tahu Naaman itu berpenyakit kusta. Dari mana dia tahu? Karena setiap kali dia perhatikan Naaman ngobrol sama istrinya, ya pasti dengan sedih. Kemana ini kita berobat? Gak ada obatnya. Gak ada yang bisa nyembuhkan. Malu aku ini jadi panglima. Mau putus asa aku ini. Gak ada guna aku hidup lagi. Karena gak ada lagi yang mau menghormati aku, gak ada mau lagi yang dekat sama aku. Walaupun aku pintar berperang, tapi prajurit-prajuritku gak mau lagi dekat sama aku. Kalaupun mereka dekat sama aku, tetapi dengan rasa jijik. Karena penyakit kusta itu menyebabkan luka. Dan kalau gak terus dibersihkan, sudah pasti bau. Lalu kita baca dalam firman Tuhan tadi. Si gadis kecil ini, dia ketika di Israel, dia dengar firman Tuhan. Dia rasakan seperti apa Tuhannya orang Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel adalah satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang betul-betul hidup. Itu makanya kita juga menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Karena dia adalah Allah yang luar biasa. Nah, si gadis kecil ini, dia kemudian sudah mendengar waktu di kampungnya. Rupanya dia suka juga kemudian duduk seperti ini, ya. Lalu dengarkan cerita dari orang tuanya mengenai firman Tuhan. Dia juga suka beribadah, dengarkan firman Tuhan. Jadi dia tahu gak ada yang mustahil sama Tuhan. Dia pikir dalam hatinya, penyakit kusta mah gak susah kalau sama Tuhanku. Cuman sayang, orang Aram ini tidak mau menyembah Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Mereka ini gak mau menyembah Allah yang kusembah. Kata perempuan ini dalam hatinya. Karena orang Aram itu tidak mengenal Allah yang disembah oleh orang Israel. Dia menyembah berhala. Ada yang menyembah membuat patung-patung, ya. Ada yang membuat kemudian pohon kemudian dihias-hias lalu disembah. Itu yang mereka tahu. Mereka gak tahu Allahnya orang Israel seperti apa. Tapi si gadis kecil ini, aku sudah biasa dengar firman Tuhan. Kalau Allah itu bisa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bisa menyeberangi laut. Laut apa? Teberau. Bisa berjalan di tanah kering. Gadis kecil ini tahu. Dia selalu dengar firman. Dia tahu. Dia juga tahu waktu bangsa Israel berada di padang gurun, lalu kemudian ada ular beludak kemudian datang, lalu kemudian mematok orang-orang Israel. Banyak yang meninggal. Tetapi kemudian Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah ular tembaga yang ditaruh di atas kayu yang tinggi, sehingga setiap orang yang melihat, Tuhan katakan siapapun yang melihat itu kalau dia dipaku ular, dia tak akan mati, dia sembuh. Gadis kecil ini juga ingat bahwa kalau dipaku ular pun bisa sembuh.
bagi Allahnya orang Israel tidak ada yang mustahil. Lalu dia mulai cerita sama istrinya Naaman. Dia bilang, "Nyonya, kalaulah Tuan Naaman pergi ke Israel, bicara sama Nabi Elisa, pasti dia sembuh. Nanti Nabi Elisa yang mendoakan, dia hamba Tuhan. Banyak mujizat yang terjadi. Karena Elisa banyak melakukan mujizat. Dia katakan, cobalah ya Tuhan kita ini, dia pergi ke Israel, bertemu dengan Nabi Elisa, pasti sembuh." Si ibu ini kemudian senang mendengarnya. Masa bisa sembuh? Bisa. Orang sudah banyak disembuhkan kok. Sedangkan ada seorang anak yang mati pun dibangkitkan. Oh begitu? Iya. Lalu kemudian istri Naaman ini cerita kepada Naaman. Dia bilang apa? "Pak, kata gadis kecil yang kau bawa dari Israel itu, katanya kau bisa sembuh di Israel." Masa? Dia senang. Karena apa? Selama ini dia cari informasi, gak ada yang bisa sembuh. Bahkan orang bilang, gak mungkin sembuh. Udahlah, gak usah capek-capek, gak mungkin sembuh. Dia putus asa. Tapi saat itu dia kemudian senang. Betul. Iya Pak, katanya kau bisa sembuh. Yang penting kau ketemu dengan ada Nabi katanya di situ. Senangnya. Langsung dia pergi menghadap Raja Aram. Dia bilang, "Tuhan Raja, aku mau pamit izin." "Mau kemana?" "Katanya di Israel, aku bisa sembuh kalau aku bertemu dengan Nabi yang di Israel itu." "Oh, begitu? Ya sudah, berangkatlah. Nih, aku titip surat sama Raja Israel, biar diurus pengobatanmu di situ." Emangnya ke rumah sakit apa? Pakai surat rujukan. Rajanya ini nggak tahu, dikira rajanya itu rumah sakit. Dia bikin surat kepada Raja Israel. "Raja Israel, kau tolong urus dulu panglimaku Naaman ini supaya dia sembuh." Berangkatlah Naaman ke Israel. Ketemulah kemudian dengan Raja Israel. Dia bilang, "Tuhan, ini ada titipan, ada surat dari Raja Aram." Dibaca. Dia kejut, "Emangnya aku ini Tuhan?" Kata Raja Israel. "Emangnya aku ini Tuhan? Bisa menyembuhkan penyakit kusta? Mana aku tahu. Kayak mana menyembuhkan penyakit kusta?" Bingung Raja Israel. Karena apa? Oh, rupanya Raja Israel ini, walaupun dia tinggal di Israel, dia nggak sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Dia malas dengar firman. Jadi walaupun dia tinggal di Israel, dia nggak ngerti firman. Dia malah bingung. Masa bisa penyakit kusta sembuh? Dia nggak tahu ada kuasa Tuhan di situ lewat Nabi Elisa. Raja Israel bilang, "Ini pasti cara gara-gara ini." Tahu aku, ini cari gara-gara ini supaya perang ini. Lalu kemudian kedengaranlah berita itu sama Nabi Elisa. Ada orang cerita sama Nabi Elisa, "Tuhan, bahaya." Kenapa? Panglima Aram datang. Dia cari gara-gara. Cari gara-gara gimana? Dia katanya berpenyakit kusta. Pura-pura datang ke sini mau berobat, padahal penyakit kusta. Kayak mana mau berobat? Apa kata Elisa?
Suruh ke sini. Iya, ngapain rupanya? Suruh ke sini. Sampaikan berita kepada Naaman. Naaman, ada berita katanya supaya kau pergi ke Elisa, Nabi Elisa di sana. Oh, berangkat dia senang, dia pasti sembuh ini. Begitu sampai di situ, mana Elisanya? Oh, bukan Elisa yang datang. Itu siapa? Anak buahnya. Kok anak buahnya? Terus apa katanya? Hamba dari Elisa ini kemudian berkata, Tuan Naaman, mau sembuh kau? Oh iya. Kau mandi kau ke Sungai Yordan. Rendam dulu dirimu di situ 7 kali. Itu kata Nabi Elisa. Pelecehan. Di kampungku banyak sungai yang bagus-bagus. Sungai Yordan. Jorok lagi. Sungai Yordan itu airnya warna coklat. Karena aku baru pulang dari Sungai Yordan 2 minggu yang lalu. Jadi aku cerita benaran. Airnya coklat butek. Raja Aram, dia bilang, di kampungku ada banyak sungai yang bagus. Kenapa? Karena di Aram itu masih banyak pohon. Jadi airnya masih bersih, bening. Lah kalau di Sungai Yordan yang ada di situ, begitu ada hujan sekali setahun, airnya kemudian turun lewat padang gurun, kebawalah semua debu-debunya, masuklah ke Sungai Yordan, sehingga Sungai Yordannya selalu buta. Ya, pantaslah Raja Aram ini, Panglima Aram ini kemudian dia tersinggung. Apa ini? Berendam ke Sungai Yordan, jorok pula. Kupikirnya dia ambil kemudian alat-alatnya, dia periksa detak jantungnya, dia periksa kemudian semua. Ini wajahnya pun tak kelihatan, malah disuruh aku mandi. Nggak benar ini. Untung di situ ada kemudian teman-teman pasukannya bilang, Tuan, apa susahnya sih berendam 7 kali? Sedangkan kalau disuruh kau melakukan yang berat, kan kau lakukannya, yang penting sembuh. Ini cuma berendam 7 kali kok. Apa susahnya? Iya juga ya, dia pikir begitu. Ya sudahlah, dia masuk ke Sungai Yordan. Dia kemudian nyemplung, dia rendam semua badannya. Cus, 1 kali periksa, kustanya masih ada. Nyemplung lagi. Cus, 2 kali periksa, nggak kurang, kustanya masih tetap. Terus sampai 6 kali dilihat, sedikit pun tak kurang. Tapi disuruh 7 kali, jadi gimana dong? Ya sudahlah, sekali lagi. Celup, dia keluar. Wow. Alkitab katakan kulitnya berubah menjadi bersih. Saya yakin kulitnya lebih bersih dari kulit kakak-kakak guru sekolah minggu. Karena apa? Karena dikatakan kulitnya seperti kulit anak kecil, anak bayi, bersih. Adakah anak bayi yang jerawatan? Bersih. Dia senang. Saking senangnya, dia temuin lagi, mana Nabi Elisa? Aku mau kasih persembahan. Elisa bilang, enggak usah, mau pulang dulu. Tujuan Elisa apa? Kami bukan butuh uangmu. Yang kami butuhkan, kau tahu bahwa Allahnya orang Israel
adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Lalu Naaman bilang, kalau begitu aku mulai sekarang, aku mau menyembah Allahnya Israel. Kalau aku pulang ke Aram, aku tidak mau lagi berdoa kepada Allah-Allahnya Aram, dewa-dewanya orang Aram. Aku mau berdoa kepada Allahnya orang Israel. Mulai saat itu Naaman menjadi anak Tuhan. Haleluya. Iya. Tadi kita sudah baca bagaimana kemudian perempuan ini sembuhkan Tuhan. Nah, sekarang cerita Naaman sudah jelas. Lalu sekarang, apakah kemudian tugas gadis perempuan itu sudah selesai? Belum selesai. Kenapa? Karena sampai sekarang masih banyak orang yang belum sungguh-sungguh mengenal Yesus yang adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Nah, bersaksi adalah bercerita tentang kebaikan dan kuasa Tuhan Yesus. Ya, yang namanya bersaksi itu seperti gadis Israel ini, ya, dia bersaksi. Dia ceritakan apa yang dia tahu. Dia ceritakan apa yang dia kemudian dengar mengenai kuasa Tuhan. Dan dia tetap percaya akan berita mengenai kuasa Tuhan itu. Dia ceritakan. Dia bersaksi. Nah, kalau gadis Israel ini dia mau bersaksi, anak sekolah minggu, apalagi ini pra-remaja, ya, yang sudah kelas 4 SD. Ada yang kelas 3 SD nih? Hah? Gak ada. Kelas 4 SD. Semua sudah bisa baca? Sudah. Semua sudah punya Alkitab? Lalu tugasmu sekarang, ceritakan sama orang apa yang kau baca di Alkitab. Ada banyak orang yang mungkin nggak mau baca. Kalaupun baca, ya sedikit-sedikit saja. Aku mau seperti gadis Israel ini, walaupun dia masih kecil, tapi firman Tuhan yang dia dengar, firman Tuhan yang dia kemudian baca, dia ceritakan. Hasilnya apa? Naaman menjadi anak Tuhan. Sesudah Panglima Aram menjadi anak Tuhan, sudah pasti orang Aram tidak mau lagi menyerang orang Israel. Kenapa? Panglimanya saja adalah orang yang percaya kepada Allahnya Israel. Maka dia tidak akan mau berperang melawan orang Israel lagi. Ada berkat Tuhan yang kemudian dirasakan oleh orang Israel sesudah Naaman bertobat. Nah, bersaksi. Jadi kita ini semuanya harus bersaksi. Karena apa? Sudah baca firman, sudah dengar firman, sudah banyak dengar cerita firman Tuhan. Sudah di sekolah minggu kan banyak mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah dengar. Jadi kita juga harus bersaksi. Dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 15, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Engkau harus menjadi saksi. Kau harus jadi saksi. Apa yang kau baca dari firman Tuhan, apa yang kau dengar dari pemberitaan firman Tuhan, apa yang kau rasakan dari kuasa Tuhan, kau harus jadi saksi. Jangan boleh kemudian hanya diam saja. Firman Tuhan katakan, engkau harus menjadi saksi terhadap semua orang. Terhadap semua orang. Paling tidak keluarga, teman, ya, harus menjadi saksi. Sebentar. Lupa lagi.
engkau harus menjadi saksinya tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Ada nggak yang kalian lihat mujizat Tuhan terjadi? Bukankah di gereja sering didoakan orang sakit? Ya. Ada nggak yang kau dengar mengenai kuasa Tuhan? Bukankah di gereja sering kalian mendengar kesaksian, merasakan kesembuhan? Ya. Ada nggak yang kalian rasakan sendiri? Ya. Nih, coba lihat nih. Dia suka bercerita dengan temannya. Yang diceritakan apa? Free Fire. Free Fire. Hah? Mobile Legends. TikTok. Apa? Ini nggak cerita TikTok loh dia. Dia sedang ceritakan firman. Ya, dia bilang, kau tahu nggak bagaimana Yesus kasih makan 5.000 orang? Mau dengar nggak ceritanya? Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhanku. Kau belum kenal? Nih, biar ku ceritakan. Dia cerita. Nah, ini cerita apa lagi nih? Kayak mana ceritanya rupanya? Kemarin kau gak ikut sekolah minggu ya? Enggak, kau ketinggalan. Gini, ceritanya begini. Waktu itu Musa memimpin bangsa Israel, lalu ketemu dengan laut Teberau. Mereka bingung, mereka nggak punya kapal, mereka nggak pernah latihan berenang. Terus gimana dong? Tuhan kemudian suruh Musa angkat tongkat, arahkan ke laut Teberau, lalu laut Teberaunya langsung cus, terbelah dua, di tengah-tengah kering, lalu bangsa Israel jalan. Weh, kawan ini semangatnya ceritanya. Mazmur 96 ayat 3 berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ceritakan. Jadi anak sekolah minggu itu harus suka menceritakan berita firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Cerita. Aku harus cerita. Aku harus cerita firman. Aku harus cerita perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Harus diceritakan. Ceritakan mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada tahu nggak ceritanya? Berarti banyak dong modalmu untuk cerita. Pertanyaannya udah cerita belum? Itu masalahnya. Makanya pulang dari Bible Camp akan suka cerita firman Tuhan kepada orang lain. Semua cerita firman yang kau tahu, ceritakan sama opungmu, ceritakan sama papa mama, ceritakan sama teman-teman. Haleluya. Haleluya. Terus bilang sama dia, makanya ikut sekolah minggu, biar kau dapat banyak cerita. Makanya ikut ke gereja, supaya kau juga lihat orang yang didoakan disembuhkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak cerita yang kita dapatkan dalam firman Tuhan. Ada Yesus menyembuhkan orang buta, lalu kemudian ada cerita Yesus mengajak Petrus berjalan di atas air. Sekarang tugas, lingkarannya kembali hadap-hadapan. Tolong kakak pembimbing kelompok
memandu anak-anak untuk mengerjakan tugas itu. Kertasnya sudah ada di setiap kelompok. Iya. Kalian boleh tulis di buku masing-masing. Lalu kakak pembimbing kelompok nanti kumpulkan yang ditulis anak-anak seperti yang di lembaran itu. Jadi mereka kemudian menuliskan apa yang kau tahu dalam Alkitab, perbuatan Allah. Ya, tuliskan perbuatan Allah. Pertama yang kau tahu dalam Alkitab, cerita firman. Tulis dulu di situ, di masing-masing bukunya. Ya. Yang kedua, perbuatan Allah yang pernah kau dengar, dialami oleh orang lain. Kemarin aku dengar kesaksian loh. Ibu Sianu itu dia sakit ini terus sembuh. Nah. Yang ketiga, yang pernah kau alami sendiri. Ya. Apa yang pernah kau alami sendiri? Saya lanjutkan. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Aku harus bersaksi. Aku harus cerita mengenai Tuhan kepada orang lain. Memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Ayo sama-sama katakan 1, 2, 3. Memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Sekali lagi 1, 2, 3. Memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Ya, aku harus memberitakan Injil. Aku harus cerita firman sama temanku, sama keluargaku. Aku harus cerita firman. Kalau tidak cerita firman, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wow, celakalah aku. Aduh, bahaya ini. Kalau aku nggak cerita firman sama temanku, kalau aku nggak cerita firman sama orang tuaku, sama keluargaku, aduh, celaka ini. Beritakan Injil adalah keharusan bagiku. Injil adalah berita keselamatan oleh penebusan Yesus Kristus. Jadi Injil itu adalah cerita mengenai Yesus yang menyelamatkan. Berita Injil itu adalah cerita mengenai kuasa dari Yesus. Makanya tadi disuruh tulis apa yang kalian tahu mengenai kuasa Tuhan. Mukjizatkah yang kamu baca dalam Alkitab? Mukjizat yang dirasakan orang lain yang kau dengar, kau lihat, atau mukjizat yang kau alami sendiri? Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus yang pernah menyembuhkan Lazarus, membangkitkan Lazarus, Yesus itu tidak pernah berubah. Sekarang pun Dia bisa kemudian membangkitkan orang mati, menyembuhkan segala sakit penyakit. Haleluya. Yesus pun tidak pernah berubah. Ya, jadi apa yang sudah kalian tulis, yang kalian tahu, yang kalian baca, pekerjaan Yesus itu tidak pernah berubah. Dia tetap luar biasa. Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Halo? Halo? Ada orang yang belum dengar firman. Bagaimana mereka mau dengar kalau kau diam? Memberitakan Injil adalah keharusan. Lo kok lupa? Memberitakan Injil adalah keharusan. Kalau aku nggak cerita, bagaimana kawanku tahu?
Firman Tuhan tadi katakan, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kalau kau gak bersaksi, gak lakukan tugasmu, padahal memberitakan Injil adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, mana nih kuasa Tuhan yang ku dengar, kuasa Tuhan yang ku alami, orang lain gak dengar karena aku gak cerita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau kita cerita mengenai kuasa Tuhan, orang lain kemudian akan mau datang bersama kita memuliakan Tuhan. Barulah kita kemudian bersama-sama menerima keselamatan. Saatnya kita praktek. Pembimbing mempersiapkan dan menunjuk 2 orang utusan kelompok untuk berangkat bersaksi. Yang kedua, pembimbing memberangkatkan utusan kelompok dengan doa. Ini serius loh. Berdoa dulu baru berangkat. Yang ketiga, utusan kelompok berangkat ke tenda kelompok lain untuk bersaksi. Sekarang coba kelompoknya diatur Bang, supaya jauh, jaraknya jauh-jauhan. Itu ada karpet, mungkin berapa kelompok bisa di situ. Oke. Kelompok berbagi tugas, yaitu 1 orang bersaksi dan 1 orang memimpin doa sesudah selesai menyampaikan kesaksian. Makanya yang diutus 2. Alkitab berkata diutus berdua. Jadi 1 orang yang bersaksi, 1 orang nanti mimpin doa sesudah selesai bersaksi.
dari kelompok ini yang tidak diberangkatkan? Jelita. Siapa? Jelita, Bang. Jelita, coba sini. Jelita. Senyum aja. Tadi yang disaksikan apa, Jelita? Tentang opungnya. Opungnya, kenapa gitu opungnya? Apa yang terjadi perbuatan Tuhan dengan opungnya? Dipanggil Tuhan. Terus? Opungnya itu nemenin dia dari SD. Sampai gitu. Terus apa perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam itu? Ayo maju yang bersaksi tadi ke rumahnya. Rumahnya kelompok 5. Rumah kelompok 5. Siapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Siapa yang bersaksi tadi? Maju. Ayo. Oke, coba kasih mic-nya. Tadi apa yang disaksikan? Coba ulangin dulu. Aku bersaksi kalau opung diberi umur panjang. Diberi umur panjang. Selain itu? Selain itu apa lagi yang kau saksikan? Tuhan selalu memberkati. Selalu memberkati. Tuhan baik ya. Ya, oke, silakan duduk. Duduk, silakan kalian berdua. Semua perbuatan baik Tuhan harus disaksikan. Karena Tuhan kita itu baik. Oke. Kita mau dengar satu kesaksian bersama-sama. Gabriel sini. Ya. Duduk dulu, duduk aja persaksinya. Dengar. Saya mengambil keputusan untuk tidak akan bekerja selain memberitakan Injil. Karena saya melihat mamanya Gabriel sudah mati bangkit kembali. Waktu mamanya Gabriel masih kelas 3 SMA. Jadi waktu itu sore-sore dapat telepon dari rumah sakit Advent. Karena mamanya Gabriel waktu itu sudah dirawat di rumah sakit Advent. Ini apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Dan selalu saya saksikan di mana-mana. Termasuk waktu saya khotbah di sinode dalam sebuah KKR, dalam acara sinode pada hari Jumat tanggal 14 Oktober pada waktu itu di tahun saya lupa 2008 apa 2011. Saya bersaksi di sinode bahwa saya melihat seorang gadis yang kemudian telah meninggal di rumah sakit Advent yang bernama Sondang Situmorang. Dia telah meninggal ketika dia dirawat di rumah sakit. Waktu itu sore-sore dapat telepon dari keluarga yang sedang membesuk, menelepon Bapak Pendeta dan berkata, "Tolong Amang, Sondang Situmorang sudah kritis." Waktu itu saya masih kuliah, sedang menyusun skripsi. Lalu Bapak Pendeta Rumah Pia bilang, "Joni, siapkan mobil. Kita mau berangkat ke rumah sakit Advent." "Ada apa, Pak?" "Sondang kritis, Sondang Situmorang."
sedang keluar. Saya bilang, Pak, mobil nggak ada, belum pulang. Tadi keluar dipakai. Terus apa yang ada? Mobil angkot baru datang, tapi lagi dicuci. Bapak pendeta bilang, suruh berhenti menyuci, sekarang berangkat. Lalu saya ambil angkot itu, saya bilang, waktu itu sedang dicuci. Saya bilang, udah, jangan cuci lagi, berhenti menyucinya. Saya mau pakai mobil sama Bapak, mengantar Bapak ke rumah sakit Advent. Lalu kami sampai di rumah sakit Advent. Waktu itu tahun 2002 kejadiannya. Bapak pendeta waktu itu baru terserang stroke ringan dan berjalan harus pakai tongkat, jadi nggak bisa cepat. Lalu ketika kami kemudian sampai di rumah sakit, rupanya dirawat di lantai 3. Lalu bagaimana nih Bapak pendeta? Nggak bisa jalan cepat, harus pakai tongkat. Lalu disarankanlah, udah lewat lift saja. Kami naik pakai lift. Rupanya kami nyampainya kelamaan. Kelamaan karena nunggu mobil. Kelamaan karena Bapak pendeta tidak bisa jalan cepat. Ternyata Sondang Situmorangnya sudah meninggal, sudah mati. Lalu waktu itu kami masuk, opungnya Gabriel sudah nangis-nangis, pengen lompat dari lantai 3. Dia bilang, untuk apa aku hidup, karena aku sudah mati. Dia mau lompat dari lantai 3. Opungnya Gabriel mau bunuh diri karena merasa sedih, anaknya meninggal. Tapi dipegangin sama keluarga, jangan gitu. Begitu kami masuk, Bapak pendeta bilang, kita langsung nyanyi. Lalu kami nyanyi. Waktu itu saya mulai bingung, apa yang akan terjadi ini? Waktu itu saya jujur, saya berdoanya nggak tutup mata, karena saya pengen tahu apa yang akan terjadi. Bapak pendeta bilang, kita nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Kami nyanyi dan diulang. Dan tidak ada terjadi apa-apa. Lalu Bapak pendeta bilang, kita berdoa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh semua berdoa. Tapi belum terjadi apa-apa. Bapak pendeta bilang, kita bernyanyi lagi yuk. Kami nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Diulang. Sampai beberapa kali, sambil saya tetap pelototin wajah dari Mama Gabriel, apa yang akan terjadi? Pelan-pelan saya mulai terkejut, karena saya mulai mendengar mamanya Gabriel mulai bernyanyi dengan pelan sekali. Ada kuasa dalam darah. Cek lagi. Dia hidup. Makin lama mamanya Gabriel makin kuat bernyanyi. Makin lama makin kuat bernyanyi. Sama kuatnya seperti saya bernyanyi. Lalu kemudian Bapak pendeta katakan, kita berdoa lagi. Kami berdoa dan mamanya Gabriel sudah ikut berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Saya selalu cerita itu. Apa yang dilalami oleh mamanya Gabriel, saya selalu cerita. 2 bulan yang lalu, saya bilang sama mamanya Gabriel, sama papanya Gabriel, aku selalu cerita mengenai apa yang kau alami.
Sampai di sebuah acara besar dalam KKR di Sinode pun, ketika saya disuruh khotbah, saya semangat menceritakan itu. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan mulai saat itu, karena waktu itu Bapak Pendeta bilang, saya sudah selesai berdoa, Sondan kamu duduk. Mamanya Gabriel langsung duduk. Ada makanan, kasih makan. Ada roti, udah kasih. Mamanya Gabriel makan roti, minum. Lalu Bapak Pendeta bilang, udah pulang. Tapi sudah malam Pak, nggak bisa pulang dari rumah sakit malam-malam. Ya sudah, kalau gitu malam ini nginap dulu, besok pagi pulang. Dan besok paginya pulang. Mulai saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah lihat Kau hidupkan yang mati. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, nanti kalau aku sudah selesai kuliah, ijazahku tidak akan aku pakai untuk melamar pekerjaan. Cukup aku di wisuda, dan cukup itu. Selanjutnya aku mau melayani Tuhan. Aku mau janji Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Itu makanya mulai saat itu saya melayani Tuhan, saya nggak pernah melamar pekerjaan. Dan saya terus bersaksi mengenai kuasa Tuhan. Kita mau dengar Gabriel mau bersaksi mengenai apa yang dia alami. Mujizat Tuhan. Ayo cerita. Di saat saya umur 1 tahun, saya berlari ke dapur. Lalu di situ saya melihat ada panci yang berisikan air panas yang mendidih. Dan saya tidak tahu itu isinya apa dahulu karena saya masih kecil. Saya menarik baskom itu dan tumpah ke badan saya. Seluruh badan saya memar dan merah. Di saat itu saya juga dibawa ke rumah sakit Immanuel, Bandar Lampung. Di situ opung, mama, bapak semuanya sedih. Melihat saya yang kritis di situ. Di saat itu tiba-tiba detak jantung saya berhenti dan di situ semua nangis. Lalu opung menelpon opung pendeta untuk diminta didoakan. Dia bernyanyi sambil mendoakan. Tidak lama tidak terjadi apa-apa sampai opung pendeta berdoa dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Di situ opung disuruh bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan dan berdoa terus. Di saat itu saya mulai terbangun. Semua badan saya kembali normal dan saya tidak ada memar dan luka merah sekalipun. Yang ada hanya kulit saya seperti bayi yang habis lahir, mulus. Sejak saat itu saya percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dia bisa menolong kita di mana kita berada, di kesusahan, di dalam maut, dan juga dimanapun. Sampai sini saja dari saya, Gabriel. Puji Tuhan. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Ternyata bukan cuma mamanya yang pernah meninggal, tapi anak ini, Gabriel ini juga pernah meninggal. Saya tahu itu ceritanya. Gabriel dirawat di rumah sakit. Dan ketika kemudian waktu itu
itu adalah hari Minggu. Sedang kemudian bertanya-tanya, mau dibawa kemana nanti jenazah dari Gabriel. Tapi ternyata sesudah selesai kebaktian Minggu, mendapat berita bahwa Gabriel hidup kembali. Apa yang dialami Gabriel harus menjadi kesaksian juga bagi kita kepada orang lain. Kemanapun saya sering menyaksikan apa yang saya lihat terjadi sama mamanya Gabriel. Saya pernah satu pesawat duduk dengan dosennya Mama Gabriel. Saya cerita. Saya kemudian pergi kemana-mana berkhotbah. Saya saksikan. Dan saya percaya kuasa Tuhan kemudian bekerja. Ada banyak orang yang kemudian bersukacita. Kalian punya modal untuk bersaksi. Kalian bisa cerita, saya punya teman namanya Gabriel. Gabriel umur berapa sekarang? 11 tahun. Siapa yang umur 11 tahun? Coba angkat tangan. Ya. Kalian bisa cerita, aku punya teman namanya Gabriel, sepantaran denganku, seumur denganku. Dia pernah kemudian kena siram air panas. Karena waktu itu dia masih kecil, dia belum tahu kalau itu mangkok itu ada isinya air panas, air mendidih. Lalu kemudian tumpah ke badannya, lalu dia kritis dilarikan ke rumah sakit. Dan akhirnya dia meninggal di rumah sakit. Di rumah sakit Immanuel. Tetapi kemudian sesudah didoakan, dia hidup kembali. Dan sekarang dia sudah kelas berapa? Sekarang kelas 6 SD. Memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Siapa yang membangkitkan mamanya Gabriel? Siapa yang membangkitkan Gabriel? Ceritakan kepada temanmu, ceritakan kepada keluargamu. Ada Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Gabriel, boleh duduk. Kita nyanyi sebelum kita berdoa sebentar. Lagu Maukah Kau Jadi Roti. Tahu lagunya? Kita berlutut ya. Saya percaya ada banyak kesaksian dari teman-temanmu yang sudah kalian dengar, yang datang mengunjungimu untuk bersaksi. Kita bersyukur buat semua kesaksian itu. Saya juga sudah bersaksi di tengah-tengah kita. Dan Gabriel juga sudah bersaksi. Ada banyak yang Tuhan buat. Dan kita mau cerita kepada orang lain. Kita mau ceritakan firman Tuhan. Kita mau ceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Maukah kau jadi roti? Nanti kita akan berdoa. Maka kau jadi
panggil aku mau jadi roti. Haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah hatimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah hatimu. Aku mau jadi saksi memberitakan jiwaku, melayani lebih melayani Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada banyak Tuhan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang kami tahu yang Tuhan kerjakan, baik yang kami baca dalam firman-Mu, yang kami dengarkan dari pemberitaan firman-Mu, juga yang kami dengar, yang dialami oleh orang lain, yang kami saksikan terjadi di hadapan kami. Dan juga ada banyak Tuhan yang kami alami sendiri, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, perbuatan-perbuatan luar biasa yang daripada Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu, kami mau mengatakan seperti perkataan firman-Mu adalah memberitakan Injil keharusan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, semua kesaksian-kesaksian yang kami alami, yang kami dengar, yang kami baca dalam firman-Mu, karena kemudian kami boleh saksikan ya Bapa. Kami juga sudah mendengar ya Tuhan, kesaksian dari anak-Mu Gabriel, perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam mamanya Gabriel. Tuhan bangkitkan dari kematian. Bahkan Gabriel juga telah pernah Tuhan bangkitkan dari kematian, membuktikan bahwa Tuhan tetap luar biasa. Kami mau ceritakan ini Tuhan kepada banyak orang, bahwa Tuhan kami luar biasa. Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Kami mau ceritakan kepada banyak orang, supaya orang-orang yang masih belum percaya sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan, mereka mau datang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka mau datang bersama kami untuk menikmati kuasa mujizat Tuhan, untuk menikmati pertolongan Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu, perbuatan-perbuatan ajaib-Mu selalu kemudian menjadi kesukaan bagi kami.
untuk kami ceritakan kepada teman-teman kami, untuk kami ceritakan kepada keluarga kami, supaya keluarga kami dan teman-teman kami mau datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami sudah melakukan kegiatan Bible Camp ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Bela. Kami rindu setiap anak-anakmu ini Tuhan terbentuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang gemar memuji Tuhan, anak-anak yang gemar bersaksi memberitakan perbuatan ajaib Tuhan. Berkati semua anak-anak ini bentuk hati dan pikiran mereka. Tolong Tuhan, biarlah dalam kegiatan Bible Camp ini mendatangkan dampak kebaikan bagi anak-anakku dan kemuliaan terutama bagi nama Tuhan. Ajari semuanya pelayan sekolah minggu untuk kemudian mengerjakan semua kegiatan ini hingga besok sore jelang malam. Semua kegiatan ini boleh berjalan dengan baik oleh karena pimpinan Tuhan dan pengendalian Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam ini Tuhan, anak-anak ini akan kemudian kami semua beristirahat. Buatkan kami beristirahat dengan baik dan kendalikan semuanya Tuhan di dalam pembakaran Tuhan. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang segar oleh karena Tuhan yang memberkati dan menyehatkan tubuh kami. Semuanya kami dibungkus dengan darah Yesus Kristus. Sakit penyakit lenyap dalam nama Yesus. Tubuh kami sehat kuat oleh karena pemeliharaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga